Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dada ayam. Hari ini kita mau bikin menu yang praktis banget. Ini cocok banget untuk anak-anak karena ini aku bikinnya nggak terlalu pedas dan juga rasanya gurih dan ada manisnya. Hari ini kita mau bikin resep ayam asam manis ya. Ini aku pakai ayamnya yang dada ayam. Kalau misalnya Flavis nggak ada dada ayam, Flavis juga bisa pakai yang paha. Itu juga nanti rasanya lebih enak dan juga gurih. Kemudian ini akan kita potong kotak-kotak. Setelah ini kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian di sini kita akan campurin langsung dengan tepung bumbu ya. Jadi nggak perlu pakai telur, nggak perlu pakai air. Ini udah langsung kita campurin aja ke tepung bumbunya. Yang penting ini dada ayamnya masih ada basah-basahnya supaya dia nempel sama tepungnya. Nah, kita pastikan semua tercampur rata dengan tepung. Setelah ini kita akan goreng. Nah, ini minyaknya sudah harus panas dan juga diusahakan yang banyak supaya ayamnya itu tenggelam pada saat digoreng. Nah, kemudian ini akan kita wolak-walik supaya nanti warnanya merata dan tampilannya juga cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini luarnya garing tapi dalamnya itu lembut banget. Kita akan sisihkan, kemudian kita goreng lagi sisa ayamnya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kita aduk-aduk, kita wolak-walik supaya nanti matengnya merata. Kalau udah cantik kayak gini, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan bumbunya. Untuk bahan-bahan bumbunya di sini aku mau pakai yang sederhana banget. Di sini kita akan pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai ukuran sedang. Kemudian kita akan potong tipis-tipis memanjang kayak gini. Kemudian selain ada bawang bombay, di sini juga aku mau siapkan bahan lainnya. Aku pakai cabai merah besar ya. Ini supaya nggak terlalu pedas biar anak-anak itu pada mau maem. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang ada rasa pedasnya sama sekali, boleh dibuang bijinya ya. Kemudian di sini juga aku siapkan cabai hijau. Kalau misalnya Flavis nggak punya cabai kayak gini, Flavis juga bisa pakai paprika. Itu kan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya kita cincang. Kemudian setelah ini supaya nanti warnanya lebih cantik dan aromanya makin harum lagi, kita akan pakai daun bawang. Ini daun bawangnya juga kita potong panjang-panjang supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi tomat. Ini supaya nanti rasanya lebih segar karena di video ini aku nggak pakai saus tomat. Tomatnya pakai yang masih seger kayak gini. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Dan kita akan siapkan langsung wajan untuk memasak. Kemudian siapkan minyak goreng. Kita akan bikin sausnya terlebih dahulu ya. Tumis bawang putih sampai nanti harum banget, tapi jangan sampai terlalu warnanya coklat banget ya. Kemudian setelah ini kita cemplungin tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk. Baru setelah ini kita akan langsung tuang air. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya yaitu saus tiram. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap asin, saus sambal. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai saus sambal, juga bisa ganti pakai saus tomat. Kemudian gula pasir, garam, kemudian ada kaldu ayam bubuk. Kalau misalnya nggak ada kaldu ayam bubuk juga bisa pakai misalnya kaldu jamur, itu juga boleh. Kemudian setelah mendidih, kita akan cemplungin semua bahan-bahan yang sudah tadi kita potong. Terus kita cemplungin juga ayam yang sudah tadi kita goreng. Jadi kita akan cemplungin semuanya, kemudian kita akan aduk rata. Kalau misalnya semua bahan sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk, tapi masaknya pakai api yang besar ya. Kemudian setelah ini kita akan langsung angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget, ada manisnya, ada gurihnya, dan pedas, tapi pedasnya itu sedikit banget. Jadi nanti anak-anak pasti akan suka. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pas masih panas kayak gini. Terus kita juga maemnya pakai nasi anget. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin teri goreng sambal dabu-dabu.
Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini enak pakai nasi anget, mau pakai kluban-klubanan juga enak banget. Misalnya kluban daun singkong, kluban daun janggel, kecipir, wah pokoknya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Ini campur aja supaya nanti warnanya lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita siapkan lagi berambang. Ini kita pakai yang banyak aja. Kemudian ini berambangnya juga akan kita potong-potong. Potongnya nggak perlu tipis-tipis banget juga nggak apa-apa, Fluffy. Rodok kandel sedikit juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu, campur dengan cabenya. Kemudian di sini aku siapkan tomat. Nih tomatnya ada yang merah, terus masih ada yang agak kehijauan supaya nanti warnanya jauh lebih cantik dan rasanya makin seger. Ini akan kita potongnya kotak-kotak kecil ya. Setelah dipotong-potong, kita akan langsung campurkan ke bahan-bahan lainnya tadi yang sudah dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan minyak yang panas banget. Kita akan goreng ikan terinya. Ini pastikan ikannya sudah dicuci terlebih dahulu. Kita akan goreng sampai nanti ikan terinya mateng. Jangan lupa dibalik-balik supaya matengnya merata ya. Kalau kira-kira sudah matang seperti ini warnanya sudah kecoklatan, sudah garing. Ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah minyaknya ini jangan dibuang, Fluffy. Ini akan kita siram ke dalam sambelnya nanti. Sebelum disiram kita siapkan lagi tambahannya yaitu micin dan juga ada sedikit garam. Garam sedikit aja karena ikan terinya sudah asin ya. Kalau sudah tercampur baru kita siram dengan minyak yang bekas goreng teri tadi. Jadi minyaknya itu harus benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan cemplungin teri yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini akan kita aduk rata. Nah ini sudah jadi nih kayak gini, Fluffy. Ini rasanya udah enak banget. Jadi rasanya pedes, gurih. Wis pokoknya enak banget. Ini cocok banget kita mau pakai nasi anget, pakai tempe goreng, pakai ikan goreng, pakai lalapan atau kluban, daun singkong, daun cakrat sikri, daun janggel. Wah enak banget deh. Yang penting nasinya itu masih hangat, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep dari ayam. Ini ayamnya akan kita bikin tongseng ya. Ini aku pakainya yang sayap. Fluffy juga bisa pakai paha dan juga dada, tapi kalau mau lebih gurih pakai sayap dan juga paha. Ini ayamnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini asal matang aja supaya dia ngilangin bau amisnya aja, karena nanti kita mau pakai masakan yang berkuah, jadi nanti kuahnya lebih seger. Nah ini ayamnya sudah selesai direbus, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita pakai tomat. Ini aku pakai merah, tapi juga bisa tambahkan hijau biar nanti warna-warni masakannya juga lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Nah di sini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya akan kita potong-potong juga, nggak usah panjang-panjang, kurang lebih 1 atau 2 cm aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan ke dalam piring. Nah di sini kita akan tambahkan juga kubis atau kol. Aku suka banget kalau makan tongseng itu ada kubisnya yang masih krius-krius, belum terlalu matang. Itu rasanya enak banget. Ini kubisnya akan kita potong rawis-rawis aja. Kemudian kalau di sini mau pedes, boleh tambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah. Ini cabainya nggak usah diulek, cukup kita potong bulat-bulat aja. Nah setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada merica, ada bawang putih, ada kemiri, ada bawang merah, kemudian ada jahe, kunir. Nah bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau sudah halus kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai nanti bumbunya harum dan juga tanak. Kemudian kita akan masukkan ayam sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk. Oh iya Fluffy, di sini tadi aku lupa, harusnya kita akan tambahkan ada laos, salam dan juga serai. Nah ini kelupaan, jadi mohon dimaafkan ya. Harusnya tadi ditumis dulu, tapi ya wis nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan.
kemudian gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, di sini santannya jangan terlalu kental ya, yang encer aja. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah, kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya tanek dan juga rasanya udah enak banget. Baru kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Tadi kan ada kol, ada tomat, dan juga ada cabai rawit dan daun bawang. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau bahan-bahan ini udah masuk, itu masaknya usah lama-lama lagi karena biar nanti sayurannya masih seger pada saat kita maem. Nah, begini aja udah cukup Flavis. Ini udah mateng, ayamnya udah empuk banget, bumbunya ngeresep, tapi sayurannya juga masih crunchy. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih kembul, terus tempe goreng sereng. Wah, enak banget deh, serius nih, gak lomba-lombaan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan. Hari ini ikannya nggak kita goreng, nggak kita santen, nggak kita sambel. Hari ini ikannya mau kita bikin yang seger-seger. Ini aku pakainya ikan kembung ya. Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ataupun ikan kakap. Itu juga rasanya enak banget. Ini ikannya akan kita marinasi dulu dengan jeruk nipis. Setelah dimarinasi nanti dibilas lagi. Jadi biar bener-bener seger banget, nggak bau amis. Kemudian di sini aku akan mau tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu nanas. Ini nanti rasanya enak banget dan juga seger. Ini nanasnya aku pakainya separuh aja biar nggak terlalu banyak. Dan ini nanasnya akan aku potong-potong lagi menjadi potongan-potongan lebih tipis. Nah, setelah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita bikin bumbunya. Bumbunya di sini ada kemiri, kemudian ada cabai merah keriting, ada kunir, jahe, dan juga ada bawang merah. Sini kita pakai terasi sedikit ya. Nah, ini bumbunya akan kita haluskan supaya lebih gampang menghaluskannya. Di sini mau aku potek-potek dulu bahan-bahannya. Berambangnya juga mau aku iris-iris. Nah, untuk bikin bumbu ini Flavis, ini menurut aku lebih enak dan wajib pakai ulekan atau pakai tumbuk. Jadi bumbunya itu jangan di blender, karena kalau di blender untuk masakan ini rasanya tuh nggak akan enak lagi. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita langsung cemplungin bumbunya ke dalam airnya. Jadi bumbunya nggak perlu digongsong. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selernya Flavis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada serai, kemudian ada daun salam, dan juga kita pakai lengkuas. Ini kita aduk. Bagi Flavis yang nanya, Mbak Flavi, ini nanti bau langu nggak kalau nggak ditumis gitu? Ini nggak bau langu sama sekali. Yang ada nanti rasanya tuh gurih dan seger. Nah, kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian setelah ini kita akan langsung masukkan nanasnya. Jadi masak ikannya itu memang nggak perlu lama-lama banget Flavis. Jadi makanya pastikan airnya sudah mateng dulu, udah enak dulu, baru cemplungin ikan dan juga nanasnya. Nah, ini seperti ini aja Flavis. Ini ikannya sudah mateng, nanasnya juga masih krius-krius, rasanya seger banget. Ini cocok banget untuk kita maem pas musim penghujan kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Ini rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi mogana. Ini resep enak banget. Bikinnya juga nggak terlalu sulit. Ini pertama-tama kita akan bikin serundengnya terlebih dahulu. Kita pakai kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbunya di sini ada jinten, ada ketumbar, ada kayu manis, ada pala, dan juga ada merica. Ini bumbu akan kita haluskan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada jahe, kemudian ada bawang putih, ada juga bawang merah. Nah, semua bahan ini juga akan kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan kelapa yang sudah diparut dengan bumbu halusnya. Karena kalau bisa di sini pakai kelapanya jangan yang terlalu tua ya, supaya nanti ampas kelapanya tuh rasanya tuh jadi enak banget. Nah, ini setelah campur rata, kita siapkan minyak, kemudian kita akan
tumis semua bahan ini. Nah, ini kalau Fluffy kasih bilang ini namanya serundeng ya. Nah, ini bikinnya itu prosesnya memang agak lama dan benar-benar harus sabar karena kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Oh ya, di sini juga kita tambahkan lagi ada garam dan juga gula pasir dan juga penyedap rasa, dan juga kita tambahkan lagi daun salam supaya aromanya benar-benar harum banget, rasanya gurih dan enak banget. Nah, ini wajannya aku ganti ya karena tadi kekecilan, jadi aku ganti wajan yang lebih besar. Ini masih akan kita aduk lagi sampai nanti warnanya kecoklatan, dan memang ini harus benar-benar diaduk terus supaya warnanya itu merata. Nah, hasil akhirnya seperti ini Fluffy serundengnya. Ini akan kita sisihkan, kemudian di sini kita akan masak nasinya. Ini berasnya sudah dicuci bersih, kemudian kita tambahkan lagi air. Masak nasinya itu seperti Fluffy masak nasi biasa aja, cuman di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Dan ini kan kita masak, kita akan karu. Nah, hari ini aku pakainya itu dikukus ya, jadi sebelum dikukus kita karu dulu. Caranya seperti ini. Kalau misalnya Fluffy repot bikinnya kayak gini, Fluffy juga bisa pakai rice cooker juga nggak apa-apa masak nasinya. Nah, setelah dikaru tadi berasnya sudah mulai agak kering, kemudian sekarang kita akan kukus berasnya sudah tadi kita karu. Nah, kita akan masak sampai mateng seperti Fluffy masak nasi biasa aja. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan dinginkan. Nah, kalau misalnya sudah dingin, di sini kita siapkan bahan pembungkusnya, ada daun pisang dan juga ada tum-tuman kalau di tempat Fluffy kasih. Nah, ini aku tambahkan juga daun salam supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Sekarang kita akan racik ya. Jadi kita ambil 1 lembar daun salam di atas daun pisang, kemudian ambil nasinya dan kita akan taruh ampasnya atau serundengnya di tengah nasinya kayak gini. Pokoknya dibikin supaya serundengnya itu ada di dalam nasinya gitulah Fluffy pokoknya. Kemudian sekarang kita akan atau kita akan bungkus. Emang bungkusannya itu kecil-kecil kayak gini Fluffy nih. Kalau di tempat Fluffy kasih harganya itu 1 tumnya ini 1000 Fluffy. Makanya kemarin tuh, jadi ceritanya aku bikin resep ini gara-gara kemarin aku bisa jalan-jalan keliling desa, terus ada yang jual ini, rasanya enak banget, makanya aku mau bikin untuk Fluffy di rumah. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ditum semuanya, kita akan kukus. Pastikan setelah airnya mendidih ya, baru kita akan masukkan nasi yang sudah tadi kita tum. Kalau kira-kira sudah matang, ini kita akan angkat, lalu kita akan sajikan di meja makan. Ini sebenarnya paling enak itu kita maem pas masih hangat. Terus ini cocok banget juga Fluffy di maem pakai sambal cumi. Kemarin aku bikin resep sambal cumi. Nanti kalau misalnya videonya sudah tayang, aku tempel di deskripsi box karena memang cocok banget. Terus kalau misalnya ada tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nanti untuk link-link tempe mendoan dan juga link cumi aku taruh di deskripsi box ya, karena itu menu 1 paket sama ini yang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah, hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah, tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah, untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah, di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg. Nih tadi pakai bagian sengkel, Fluffy bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk. Nah, di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 senti kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan blender. Beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
sini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2-3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah, sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan sudah sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah, untuk wajan untuk memasak aku menggunakan wajan atau wok penne dari Revan ya. Nah, ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya. Ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tunggu sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya, tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi fluffy. Jadi nanti kita aduk-aduk, warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air. Kenapa begitu? Supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau perengus banget. Nah, kira-kira seperti ini fluffy. Nah, ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah, untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah, di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini fluffy, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah, ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu, baru masukkan santannya. Nah, santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah, di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah, tongseng ini ada 2 macam fluffy. Ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan bikin tongseng yang pakai santan dan bumbunya dari gulai ini fluffy. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan 1 wajan lagi. Kita beri sedikit minyak. Kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulainya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak. Jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya. Nah, ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng. Kemudian kita siap untuk maem. Nah, ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua, beri taburan bawang goreng juga. Wah, ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffikasi hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffikasi. Hari ini Fluffikasi mau bikin resep yang murah meriah, sederhana banget,
yang pasti rasanya enak banget. Kita hari ini mau bikin gulai kubis atau gulai kol. Pertama-tama di sini kita siapkan kubisnya. Kemudian ini kubisnya kita akan potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Nanti akan kita cuci bersih ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini simpel banget kok. Di sini kita akan siapkan cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih. Di sini ada jahe, ada kemiri dan ada kunir. Kemudian di sini ada merica bulat. Tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau mau. Nah, ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus bumbunya. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai harum. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada kapulaga, daun kunir, kemudian di sini kita tambahkan lagi serai. Kemudian ada daun salam, lengkuas, dan di sini pakai kayu manis dan juga ada kembang PK. Nah, ini akan kita tumbuk lagi. Biarkan semuanya bumbunya harum banget. Kalau sudah harum banget, di sini kita akan masukkan santannya. Nah, di sini aku pakai santannya yang sedang aja ya, jadi nggak encer banget dan juga nggak kental banget. Nah, ini akan kita masak, harus sering diaduk ya biar santannya nggak pecah. Kemudian di sini tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan masak lagi pelan-pelan pakai api sedang sampai nanti kuahnya mateng dan juga tanek. Pokoknya kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru nanti kita akan masukkan kubisnya atau kolnya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kubis ini kan sebentar banget itu udah mateng, jadi pastikan kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan kubisnya. Nah, setelah kubisnya masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai api yang agak besar. Kalau tadi masak santan pakai api yang agak kecil, sekarang kita gedein apinya. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kubisnya dirasa sudah mateng. Kematangan kubisnya itu disesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Kalau aku masih lebih suka masak kubis yang masih krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lebih mateng, ya nggak apa-apa. Nah, ini sayurnya sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini gulai kubisnya sudah mateng. Rasanya enak banget, aromanya harum banget. Tinggal kita ambil nasi anget, terus makan pakai lauk ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Fish, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin menu yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan kalau buru-buru mau kerja ataupun makan malam yang simple banget. Ini kita akan bikin tumis buncis ya. Ini buncisnya kita potongnya rodok manjang supaya lebih cantik. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini aku pakai dada ayam. Kemudian ini dada ayamnya akan kita potong terus kemudian ke cincang. Kalau misalnya Flavis nggak ada dada ayam, Flavis juga bisa pakai daging sapi. Itu juga rasanya enak banget. Kemudian daging sapinya juga kita cincang. Setelah dicincang, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu irisnya. Bumbu irisnya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga akan kita potong tipis-tipis banget. Kemudian di sini aku siapkan cabai merah gendut. Ini supaya nanti warnanya jadi cantik aja. Ini kan kita potong serong. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pedas juga boleh tambahkan cabai rawit ya. Atau misalnya Flavis nggak ada cabai-cabean, Flavis juga bisa pakai paprika. Itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya, ada bawang putih dan juga ada merica. Wis, cuma ini aja bumbu halusnya. Praktis banget kan, ini akan kita haluskan. Kemudian setelah halus kita siapkan wajan, beri sedikit minyak ataupun mau margarin juga boleh. Kemudian kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bawang bombaynya. Cabenya nanti belakangan ya, itu untuk warna aja. Ini akan kita tumis sampai harum bawangnya. Setelah ini baru kita akan masukkan dada ayam yang sudah tadi kita cincang. Tapi bisa juga pakai daging sapi ya kalau mau ya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti matang. Setelah ini baru kita akan masukkan buncisnya.
Kemudian kita akan aduk rata biar semua bahan dan bumbu tercampur ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini kita akan tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap juga boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur atau micin, nggak apa-apa, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalaupun nggak pakai penyedap juga rasanya udah enak banget karena udah ada dagingnya ya. Kemudian untuk terakhir kali masukkan cabenya supaya ada warnanya. Setelah cabai masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena ini udah mateng. Tapi untuk tingkat kematangan Flavis disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius, tapi kalau Flavis mau yang lebih lembut lagi, lebih lembut lagi, tentunya juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini wis cocok banget kita untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang singkat dan hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.